Sebelumnya kami mau perkenalan dulu. Nama aku Kak Puput dan kalau aku Kak Mike. Nah, sebelum memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Tuhan untuk berkat-Mu karena kami boleh beribadah bersama-sama. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nik, gimana kabarmu? Kalau kabarku hari ini aku tuh senang banget karena boleh ibadah bareng adik-adik di rumah. Kalau kamu? Wah, kalau aku nih bersyukur banget karena sampai hari ini Tuhan ngasih aku kekuatan dan kesehatan nih. Wah, kira-kira kabarnya adik-adik di rumah gimana ya, Nik? Aku punya cara baru nih buat nanya kabarnya adik-adik di rumah. Gimana tuh? Kita sambil nyanyi lagu aja gimana? Boleh, boleh. Adik-adik nyanyi juga ya? Yuk kita nyanyi bersama-sama. Selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, pembicara kita pada hari ini tuh datangnya jauh banget adik-adik. Adik-adik di rumah ini pasti nggak ada yang kenal. Kita berdua aja yang di sini juga nggak tahu. Iya, benar banget. Maka dari itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Kita mau bertumbuh lewat firman dan berdoa setiap hari. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kepada hambanya kami persilahkan. Halo adik-adik GKT Jember. Perkenalkan, nama Lause Ayu dari GKT Hosana Bumi Permai Surabaya. Lause senang sekali hari ini Lause punya kesempatan untuk bercerita kepada adik-adik yang ada di GKT Jember. Sekalipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi Lause berharap suatu hari kita bisa bertemu ya. Atau kalau kalian sedang main-main ke Surabaya pas hari Minggu, kalian juga boleh datang ke GKT Hosana Bumi Permai untuk beribadah. Nah adik-adik, karena hari ini masih tanggal 3 Januari, belum terlambat buat Lause mengucapkan selamat tahun baru 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah penuhi dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur, kami saat ini juga bersyukur untuk tahun baru. Di minggu yang pertama kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami ketika kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk melakukannya. Pimpin waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, biasanya kalau tahun baru seperti ini, orang-orang mulai membuat resolusi. Biasanya resolusi itu untuk memotivasi dia supaya dia menjadi lebih baik di tahun ini. Adik-adik punya nggak resolusi? Mungkin adik-adik ingin ya, tahun ini aku pengen juara 1. Atau tahun ini aku ingin selesai baca Alkitab. Atau apa? Nah adik-adik, punya resolusi itu bagus ya, supaya kita termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik di tahun ini. Lause Ayu juga punya resolusi. Di tahun kemarin 2020, Lause Ayu ingin tahun 2020 Lause Ayu bisa berenang. Lause Ayu daftar untuk les. Tapi ternyata baru 3 kali les, ternyata ada COVID adik-adik. Lause Ayu jadi tahu ya bahwa ternyata rencana kita itu bisa jalan tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun Lause Ayu sudah rancang nih bagus-bagus, rapi, tapi ternyata gagal. Nah adik-adik, kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan sih di tahun baru ini. Yuk kita buka Alkitab bersama-sama di dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Adik-adik, Lause ingin mengajak kita flashback sebentar melihat kenapa bisa terjadi ayat ini. Adik-adik pasti masih ingat ya, ketika bangsa Israel dihukum oleh Tuhan Allah dengan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah Kanaan karena mereka sudah berdosa kepada Allah. Allah menghukum mereka dengan cara seperti itu sampai seluruh angkatan generasi ini meninggal. Kecuali Yosua dan Kaleb, mereka taat kepada Allah. Musa pun sudah menjadi tua, dan Allah juga tidak mengizinkan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Musa di waktu itu berpesan kepada orang-orang Israel supaya generasi berikutnya tidak seperti generasi yang sudah meninggal di padang gurun, agar mereka jangan berdosa dan Tuhan menghukum mereka lagi. Kita akan lihat ya, apa pesan Musa kepada
generasi yang selanjutnya. Yuk kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai 6. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari teks yang tadi sudah kita baca, kita juga tahu bahwa Allah sudah mempersiapkan pemimpin berikutnya untuk menggantikan Musa. Siapakah dia? Ya, Yosua. Allah sudah memilih Yosua untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel pergi ke tanah Kanaan. Ini adalah pengalaman yang baru untuk Yosua memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel orang dengan watak yang keras, orang yang tidak mau nurut kepada Allah. Oleh karena itu, Musa berpesan kepada Yosua. Kita baca sekali lagi ya di dalam Ulangan 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Lewat perkataan Musa ini, Yosua percaya bahwa Allah akan memimpin dia masuk ke tanah Kanaan. Apa saja yang Yosua percayai? Yang pertama, Yosua percaya bahwa Allah berjalan di depan dia dan akan menyertai dia. Adik-adik pernah pergi menggunakan GPS? Pernah ya? Kita kok bisa percaya bahwa GPS itu akan menunjukkan tempat yang tepat? Kalau kita nggak mau percaya, nanti kita jadi tersesat ya. Nah adik-adik, Tuhan lebih dari GPS yang memimpin kita. Sekalipun GPS itu bisa menunjukkan jalan, tetapi kadang-kadang GPS juga masih bisa membawa kita ke tempat yang tertutup atau tersesat, memutar-mutar, tetap bisa. Tetapi kalau Tuhan yang memimpin kita di depan, Tuhan tidak akan membawa kita ke jalan yang tersesat. Yosua pasti tidak tahu cara untuk mengalahkan orang-orang Kanaan. Tetapi Yosua percaya kalau Tuhan berjalan di depannya dan Tuhan akan menyertai dia. Adik-adik pasti masih ingat ya kisah tiang awan dan tiang api. Bagaimana tiang awan dan tiang api berjalan di depan bangsa Israel, menuntun bangsa Israel di tengah padang gurun. Demikian juga Allah akan memimpin bangsa Israel dan Yosua masuk ke tanah Kanaan. Allah akan berjalan di depan dan akan menyertai bangsa Israel. Yang kedua, Yosua juga percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia dan tidak akan meninggalkan dia.
Adik-adik kalau mau menceritakan suatu cerita dari suku India. Orang Indian punya cara yang menarik untuk menyatakan anak laki-laki ini sudah dewasa atau belum. Yaitu dengan cara meninggalkan anak laki-laki ini semalam-malaman di hutan. Orang Indian, seorang ayah akan membawa anaknya yang sudah beranjak dewasa untuk ke hutan dan ditinggalkan semalaman. Anak ini akan berhasil kalau dia tidak menangis, kalau dia tidak berteriak, atau dia akan pulang. Anak ini ketika semalaman di hutan merasa sangat lama. 1 menit dirasanya 1 jam. 1 jam dirasanya bertahun-tahun. Dia sudah tidak sabar menunggu matahari itu akan terbit. Bagaimana kalau misalnya ada binatang buas? Bagaimana kalau ada orang jahat? Nah, adik-adik, anak ini harus tahan supaya orang percaya bahwa dia sudah dewasa. Ketika dia berhasil melewati malam itu, matahari mulai terbit, dia senang. Tetapi ternyata dia melihat ayahnya yang tidak begitu jauh duduk dari dia. Ayahnya itu sambil berjaga-jaga membawa panah dan membawa parang. Ayahnya berjaga-jaga. Siapa tahu ada binatang buas yang ingin menerkam anaknya. Maka ayahnya akan membela anaknya. Demikianlah cara ayah orang Indian menjaga anaknya. Adik-adik, itu ayah manusia. Tuhan pasti lebih dari ayah manusia. Tuhan menjaga kita jauh lebih baik daripada seorang ayah. Tuhan pasti tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Yosua percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia dan tidak akan meninggalkan dia. Yang ketiga, Musa berkata kepada Yosua untuk jangan takut dan jangan patah hati. Patah hati ini bukan soal putus cinta ya. Tetapi patah hati ini bahasa Inggris menerjemahkan dengan cemas. Jadi Musa berpesan kepada Yosua, jangan takut dan jangan cemas. Karena kalau melihat ke belakang, bagaimana sejarah orang Israel keluar dari Mesir itu sangat penuh dengan keajaiban. Dan Tuhan juga akan memimpin Yosua dan menyertai Yosua masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Yosua tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Yosua akan memasuki babak baru di dalam hidupnya sebagai pemimpin orang Israel. Yosua percaya kepada Tuhan kalau Tuhan akan berjalan di depan dia, akan menyertai dia, tidak akan membiarkan dia dan meninggalkan dia. Oleh sebab itu, dia tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Adik-adik, suatu kabar sukacita untuk kita bahwa Tuhan Allahnya Musa dan Yosua itu juga adalah Tuhan Allahnya kita. Tuhan yang sudah menyertai Musa ketika Musa keluar dari tanah Mesir dengan cara yang ajaib. Tuhan Allah yang sudah memimpin Yosua merobohkan tembok Yeriko dan mendapatkan tanah Kanaan. Tuhan yang sama juga yang ada di dalam hidup kita. Marilah kita percaya kepada Tuhan Allah seperti itu. Tuhan Allah yang berjanji kepada kita juga bahwa Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan tidak perlu cemas. Sekalipun kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi kita percaya Tuhan akan memimpin menyertai kita. Kita sudah melihat tahun sebelumnya 2020. Bagaimana Tuhan juga sudah memimpin hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dan cemas. Karena Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau.
Engkau adalah Tuhan yang berjanji dan tidak pernah ingkar. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memimpin hidup kami di tahun sebelumnya 2020. Dan kami ingin percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin hidup kami di tahun 2021 ini. Tolong kami Tuhan untuk hidup lebih lagi percaya kepada Engkau. Pimpin hidup kami, pimpin studi kami, masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kita akan menghafalkan ayat dari Ulangan 31 ayat yang ke-8 ini. Silakan direkam dan dikirimkan kepada losa-losa kelas masing-masing ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya nih firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Lucy Ayu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan dan menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Amin. Dan ingat adik-adik, kita tidak perlu takut untuk menjalani hidup kita di tahun 2021 ini, karena Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Seperti lagu yang akan kita pujikan bersama-sama, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ibadah kita telah selesai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah kita telah selesai pada hari ini Tuhan, dan sebentar lagi kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Yang Engkau selalu menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap gembira di rumah